Halo, jumpa lagi bersama saya Angela Koten. Hari ini saya akan berbagi kisah, tapi kisahnya kisah fiktif tentang aku Andika. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dulu ya dan aktifkan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Aku Andika Prasetyo. Alasan aku mengambil jurusan psikologi ini agar aku bisa membantu orang-orang yang membutuhkan bantuanku. Terima kasih, kataku mengakhiri jawaban yang ditanyakan salah satu seniorku. Teman-temanku dan beberapa senior bertepuk tangan. Iya, bertepuk tangan. Sekedar menghargai karena sudah diberitahu oleh senior-senior yang memberi ospek bahwa orang yang menyampaikan sesuatu harus dihargai dengan memberinya tepuk tangan. Emang lu bisa bantu orang? Buat diri lu aja, belum tentu lu bisa, kata Rudi, salah satu seniorku yang juga memberi ospek sambil diikuti dengan gelak tawa beberapa seniorku. Sudahlah Ruth, mungkin maksudnya setelah selesai kuliah dan berbekalkan ilmu yang dia dapat dari jurusan ini, kata Rina yang juga salah satu senior yang ikut memberi ospek pada kami, memperjelas maksudku kenapa aku memilih masuk jurusan psikologi ini. Walaupun sebenarnya jawaban itu juga ngasal aja aku jawab, berdasarkan apa yang terlintas dalam pikiranku. Oh ya, perkenalkan, aku Andika Prasetyo, anak tunggal dari pasangan Trikasih dan Brahmana. Sebenarnya aku enggan menyebut nama papaku karena aku memiliki hubungan yang kurang baik sama papa. Aku berkuliah di salah satu universitas swasta yang terkenal di Jakarta, jurusan psikologi. Sebenarnya aku nggak pernah ada niatan untuk melanjutkan pendidikan. Apalagi aku nggak suka dengan yang namanya belajar di sekolahan. Kamu bayangkan saja, kamu seorang pribadi yang biasa, terkecuali anak jenius ya, dengan otak rata-rata beratnya 2,7 kg atau 1200 gram, disuruh belajar sampai belasan pelajaran. Gak masuk akal banget kan? Dan bukan itu saja, yang kamu belajar beberapa tahun dengan selusin atau bahkan lebih pelajaran, yang menjadi patokan kelulusanmu hanya 3 atau 4 pelajaran dalam ujian nasional. Tambah gak masuk akal kan? Jadi sia-sia dong kamu belajar berlusin pelajaran, tapi pada akhirnya kamu dinilai hanya dengan 3 atau 4 pelajaran itu. Tapi yang aku dengar, sekarang kelulusan gak ditentuin berdasarkan nilai ujian nasional aja. Belum lagi dengan guru-gurunya yang beraneka ragam cara mengajarnya. Seperti Bu Lisa, guru SMP ku yang halus banget dalam menerangkan pelajaran, sampai kamu nahan nafas aja, kamu gak dengar apa yang dia bicarakan atau diajarkan. Bu Dinda, guru yang kerjanya cuma ngasih catatan melulu. Nih, catat ya anak-anak. Rina, bacain buat teman-temanmu.
Ada juga Pak Arki yang ngajar tapi nggak tahu apa yang diajarkan ke peserta didiknya. Malah disuruh cari sendiri. Jadi buat apa kamu jadi guru? Kalau peserta didiknya kamu suruh belajar sendiri. Hanya datang lalu kasih tugas. Anak-anak kerja ini ya, caranya lihat di internet. Nggak ngasih penjelasan ataupun contoh. Dan lebih anehnya lagi, pas ditanya, gurunya malah nggak tahu cara kerjanya. Aneh kan? Ada juga guruku, Pak Bimo, yang masuk kelas kerjanya cerita melulu. Mulai dari sejarah leluhurnya sampai ada dirinya. Aduh Pak, cerita itu ada waktunya, bukan pada jam pelajaran. Kita butuh belajar dan diajar agar lebih baik lagi dari sekarang adanya kita. Kita butuh peningkatan diri dalam sisi pengetahuan dan keterampilan. Bukan dengar ceritanya Bapak yang entah Bapak karang atau kejadian nyata. Mending Bapak jadi penulis aja atau pencerita yang istilah gaulnya storytelling. Bapak bisa kirim ceritanya ke penerbit atau masukin ke YouTube, biar dibaca atau ditonton oleh orang yang suka dengan ceritanya. Jangan cerita melulu pada jam pelajaran. Dan itu merupakan dua dari beberapa alasan kenapa aku bosan belajar di sekolahan. Doaku semoga di masa yang akan datang, sistem pendidikan kita lebih baik lagi dan guru-gurunya lebih profesional lagi dalam mengajar. Oke, aku lanjut ya ceritanya. Sebenarnya aku berniat setelah menamatkan diri dari SMA, ingin membuka usaha game online dan offline. Karena yang aku tahu, bakat dan prestasiku hanya pada bidang game. Dan mama bersedia menjadi donatur untuk membuka usaha gameku kalau aku berhasil meraih gelar sarjana. Menurut teman-teman sesama gamer, aku salah satu gamer yang selalu ditakuti gamer lain karena kemampuanku dalam menganalisis strategi lawan dan tembakanku gak pernah meleset. Di dunia gaming, aku disebut dewa. Tapi berbanding terbalik dengan dunia nyataku. Hubunganku sama papa mulai retak dan mungkin sebentar lagi pecah kalau nggak segera diperbaiki. Awalnya ya itu tadi, aku nggak suka belajar di sekolah dan diperparah lagi dengan hobiku main game. Jadi nilaiku anjlok. Dan orang tuaku sering dipanggil pihak sekolah karena berbagai alasan. Mulai dari nilai, main game di kelas, sampai tidur di kelas. Dan papa memutuskan untuk gak peduli lagi denganku. Padahal dulu papa care banget sama aku. Kita sering ngobrol bersama. Malah aku lebih percaya cerita masalahku sama papa dan mama daripada sama teman-teman atau sahabatku. Karena aku percaya keluarga ada saat dalam keadaan apapun, baik itu susah ataupun senang. Tapi sekarang itu tinggal kenangan. Papa menganggapku pembangkang. Untung mama masih tetap setia menemaniku. Ditambah lagi, sekarang aku punya Dita, cewek cantik dan pintar yang sekarang jadi pacarku. Dita dengan telatennya membantuku hingga akhirnya aku lulus SMA. Walaupun tidak masuk 10 besar, tapi setidaknya nilaiku gak buruk-buruk amat. Dan sekarang aku sudah mulai kuliah dan menjalani masa orientasiku sebagai mahasiswa.
Setelah beberapa jam kami melakukan ospek dengan kakak-kakak senior, tiba di akhir ospek, Rina berkata, "Saya akan memberikan kalian tugas dan tugas ini akan dilaporkan mulai minggu depan. Dengan cara, kamu harus mempresentasikan apapun yang kamu lakukan untuk menyelesaikan tugas tersebut. Paham?" Langsung dijawab dengan teriakan keras, "Paham," oleh semua teman-teman seangkatanku, kecuali aku yang merasa bete banget dengan kegiatan ospek ini. Oke, tugas kalian adalah temui orang tersayang kalian yang kalian benci dan katakan bahwa kalian mencintai mereka. Kalian paham? Lanjut Rina. "Ada pertanyaan?" tanyanya dan diikuti lagi dengan teriakan "tidak". Aku sebenarnya tidak terlalu peduli dengan tugas ini. Tetapi kenapa tugas ini begitu mengganggu dan menjadi beban sekali bagiku? Sudah seminggu lebih aku memikirkan tugas ini. Banyak teman-temanku sudah mempresentasikan tugas mereka. Aku tahu persis kepada siapa tugas ini aku tunjukkan. Kepada siapa lagi kalau bukan Papa. Sabtu sore, aku mengajak Dita ke kafe yang menjadi favoritku dan dia. Aku menjelaskan tentang tugas ospekku dan meminta pendapatnya karena tugas ini akan kutujukan kepada Papa. Dan benar dugaanku. Dita setuju dan sangat bahagia sekali saat aku mengatakan ini padanya. Dan dia mengatakan bersedia mengantarku kalau aku membutuhkannya untuk mendampingiku saat mengatakan itu pada Papa. Tapi aku menolaknya. Aku akan bertemu Papa sendirian dan mengatakannya. Setelah selesai makan, aku mengantarnya pulang. Malam itu aku gak bisa tidur. Aku terus memikirkan, apakah ini harus kukatakan? Apakah tanggapan Papa nanti? Dan semua hal yang membuat kepalaku hampir pecah karena memikirkannya. Tapi akhirnya aku memutuskan tetap mengatakannya pada Papa esok. Pagi sebelum aku bertemu Papa, aku mendapat pesan dari Dita yang memberiku semangat. Aku mencari Papa ke seluruh ruangan, tapi nggak ketemu. Hanya Mama yang sedang di dapur bersama Bisu Lasri. Papa kayaknya di taman belakang. Dan benar dugaanku, Papa di sana sedang membersihkan daun-daun bunga yang sudah mulai menguning. Aku mendekati Papa dan mengatakan ingin berbicara dengannya. Dan Papa membentakku dengan berkata, "Apalagi?" Aku hampir tidak mampu melanjutkan semua yang sudah aku rencanakan semalam. Tapi entah kenapa kakiku seperti berat untuk berpindah. Dan tiba-tiba saja aku mengatakan, "Pa, maafkan Dika. Dika sayang Papa," kataku dengan suara yang sedikit pelan karena gugup. Mendengar ucapanku itu, Papa seperti tidak percaya. Dan dengan tiba-tiba, Papa memelukku. Papa menangis. Itu membuatku tidak mampu membendung tangisku. Aku dan Papa saling berpelukan dan menangis. Aku merasa ini bukan diriku, tapi ini membuatku merasa bahagia dan merasa bebanku hilang. Aku rindu pelukan Papa yang telah hilang dariku selama kurang lebih 3 tahun.
Papa melepaskan pelukannya dan mencium keningku, dan sambil berkata, "Papa juga minta maaf. Papa sayang sama Dika." Mama gak tahu dari mana datangnya dan langsung memelukku bersama Papa. Dan sejak pagi itu, hubunganku sama Papa kembali membaik. Dan tugas ospekku itu akhirnya mampu aku selesaikan. Satu lagi, mungkin penilaianku tentang pelajaran yang berlusin bahkan lebih dari tingkat SD, SMP, dan SMA atau SMK mungkin sedikit keliru. Karena semua pelajaran itu penting dan merupakan pelajaran dasar untuk mengantar ke pelajaran yang lebih kompleks. Tetapi mungkin harus direview lagi agar sesuai dengan tuntutan zaman dan kebutuhan. Dan juga harus dikemas dengan lebih bagus dan menarik lagi, biar nggak membosankan. Dan soal guru-guruku yang aku sebutkan, tidak semua kok seperti itu. Itu hanya sebagian kecil saja. Ada satu kata bijak dari miliknya Albert Einstein yang mengatakan bahwa ada dua cara menjalani hidup. Salah satunya adalah dengan berpikir seolah-olah tidak ada keajaiban. Dan satunya lagi, berpikir segala sesuatu adalah keajaiban. Terima kasih telah menonton videoku. Semoga video ini bisa diambil baiknya dan buruknya, biarlah menjadi pembelajaran bagi saya agar menjadi lebih baik lagi. Saya minta maaf bila ada kata-kata dalam cerita ini yang kurang berkenan. Cerita ini hanya fiktif belaka. Jika ada kesamaan kejadian ataupun cerita, itu adalah kebetulan semata dan tidak ada unsur kesengajaan.